Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita mulai kembali perkuliahan kita Studi Islam Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia atau Nusantara pada waktu lalu. Kita awali pembahasan kita pada kesempatan kali ini dengan teori-teori masuknya Islam di Nusantara atau di Indonesia. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang masuknya Islam di Indonesia atau di Nusantara. Dari beberapa teori ini menggambarkan bahwa proses masuknya agama Islam ke Nusantara tidak berlangsung secara revolusioner atau perubahan secara cepat dan juga tunggal, melainkan berevolusi, perubahan secara lambat dan sangat beragam. Tidak ada kesepakatan di antara para sejarawan tentang kapan sebenarnya Islam mulai masuk dan menyebar di Nusantara. Namun mereka sepakat dalam satu hal, bahwa penyebaran Islam di Kepulauan Nusantara melalui jalur laut. Sebab memang Indonesia merupakan salah satu tujuan para pedagang, terutama mereka mencari rempah-rempah yang berasal dari Indonesia ini. Teori pertama yaitu teori Mekah, teori Mekah atau teori masuknya Islam ke Indonesia ini disebut dengan teori Mekah, Yang pertama, bahwa untuk mendukung teori Arab ini, atau teori Mekah ini, Hamka pada saat berorasi pada Disnatalis PTIN di Yogyakarta tahun 1958, Profesor Hamka berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara langsung dari Mekah atau Arab sekitar abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah. Nah, adapun argumentasinya adalah sumber lokal Nusantara dan sumber Arab. Nah, menurut Hamka, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan murni motivasi spirit penyebaran agama Islam. Artinya bahwa kedatangan Islam di Indonesia ini merupakan benar-benar murni dakwah dari Arab pada waktu itu. Nah, dalam pandangannya, jalur perdagangan antara Nusantara dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum Tarik Masehi. Sehingga teori Hamka ini sejalan dengan teorinya A.H. Jones yang berpendapat bahwa para musafir Arablah atau para sufilah yang mula-mula menyebarkan agama Islam di Nusantara. Nah, ini teori Mekah, Teori masuknya Islam ke Nusantara atau ke Indonesia dengan teori Mekah ini menyatakan bahwa Islam datang ke Nusantara itu langsung dari Arab, Penyebarnya adalah langsung dari Arab. Nah, kemudian teori yang kedua terkait dengan penyebaran agama Islam di Nusantara adalah teori Gujarat. Nah, pencetus teori ini adalah J. Pisnapel yang diikuti oleh Senok Horrengje dan dikembangkan oleh Mahkota. Nah, Pisnapel berpendapat bahwa meskipun orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat, India Barat dan Malabar, namun yang menyebarkan Islam ke bagian timur termasuk Nusantara adalah pedagang-pedagang Muslim Gujarat pada abad ke-7 Hijriah. Dan ini juga pada abad 13 Masehi. Pendapat Mahkota ini menguatkan teori Gujarat di mana Islam datang dari Gujarat
berdasarkan temuan batu nisan Sultan Malik As-Saleh pada tahun 830 Hijriah atau 1297 Masehi di Pasai dekat Aceh, dan batu nisan Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 1419 Masehi di Gresik sama-sama memiliki kemiripan dengan batu nisan yang dipakai orang-orang Kambai Gujarat. Di samping juga nama-nama bermazhab Syafi'i. Nah, kalau tadi di awal adalah pada abad 1 Hijriah, ya, maka di sini pada teori Gujarat ini pada masuknya Islam ke Nusantara ini pada tahun ke-7 Hijriah. Dan disebarkan oleh orang-orang dari Gujarat atau India. Nah, kemudian yang ketiga, teori masuknya Islam ke Nusantara ini adalah teori Persia atau Iran. Yang pertama, teori ini digagas oleh Husain Jajadiningrat, seorang sejarawan dari Banten. Nah, Husain berpendapat bahwa ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Nusantara dalam hal memperingati 10 Muharram atau Asyura, seperti tradisi tabut di Pariaman, Sumatera Barat. Ya, di Sumatera Barat ada upacara yang namanya tabut, ya, diperingati setiap 10 Muharram atau 10 Asyura. Nah, bahkan di Jawa ini juga ada tradisi bubur suro. Ya, di Kalimantan, di Sulawesi. Nah, ini juga mirip dengan tradisi-tradisi yang digunakan oleh orang-orang Persia atau orang-orang Iran, orang-orang Syiah. Ya, bahkan tradisi-tradisi seperti pembacaan tawasul, manakib, ya, kemudian juga ada berjanji, ya, ziarah kubur dan lain sebagainya, itu sama dengan tradisi-tradisi dalam mazhab Syiah. Ya, kesamaan paham ajaran Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Al-Halaj dari Persia serta kesamaan mazhab Syafi'i yang dipergunakan menguatkan teori ini bahwa Islam disebarkan oleh orang-orang Persia atau orang Iran. Ya, jadi dalam teori ini mengabarkan bahwasanya karena memang penyebar agama Islam di Nusantara ini adalah para sufi, ya, ajaran-ajaran sufi atau tasawuf yang diajarkan ke Nusantara ini mirip dengan ajaran tasawuf orang-orang Persia, ya, yang dianut oleh orang-orang Persia, ya, seperti ajaran ajaran dari Al-Halaj, Al-Arabi, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah teori Cina atau Tiongkok. Ya, masuknya Islam ke Indonesia atau Nusantara, ya, menurut teori Cina ini, ya, ini diungkapkan oleh Sumanto Al-Qurtubi yang mengatakan bahwa menurut kronik dinasti Tang di daerah Kanton, Zhangzhou, Guangzhou, dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Nah, sedangkan hubungan perdagangan para perantau Cina dengan orang-orang di Nusantara khususnya Jawa sudah terbangun jauh sebelum Islam dikenal di Nusantara. Nah, teori Cina ini diperkuat lagi oleh argumentasi yang didasarkan oleh sumber lokal atau babat dan hikayat bahwa raja Islam pertama di Jawa yang bernama Raden Fatah atau Pangeran Jinbun adalah keturunan Cina hasil perkawinan Raja Majapahit Prabu Brawijaya dengan Putri Champa Cina Selatan atau Vietnam. Nah, teori ini dikuatkan lagi banyaknya arsitektur bangunan Tiongkok yang menghiasi masjid-masjid kuno yang didirikan di wilayah pemukiman Cina di pecinan di Jawa ini. Nah, ini teori Cina terkait dengan masuknya Islam di Indonesia ini disebarkan oleh orang-orang Muslim dari Cina.
Nah, kemudian selanjutnya ya, kompromi teori masuknya Islam di Indonesia. Ada juga yang mengkompromikan terkait dengan masuknya Islam ke Nusantara ini ya. Nah, Islam, mereka mengatakan bahwasanya Islam datang untuk pertama kalinya di Nusantara sudah mulai sejak abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah ya. Yang mana disebarkan oleh orang-orang Arab langsung karena termotivasi semata-mata untuk berdakwah ya. Ini mirip dengan teori yang pertama. Kemudian diteruskan oleh orang-orang Gujarat dari India yang berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam pada abad ke-7 Masehi. Namun mengingat saat itu penyebaran Islam disampaikan dengan tata cara Arab tanpa memperhatikan kultur budaya setempat serta dilakukan secara personal, maka dakwah ini kurang berhasil. Nah, penduduk Indonesia atau Nusantara saat itu mayoritas penduduknya sudah memeluk beberapa kepercayaan seperti animisme, dinamisme, ya, totemisme, kemudian dan kapitayan, ya, agama kapitayan. Ditambah dengan kuatnya pengaruh pemerintah kerajaan Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan yang beragama resmi Hindu dan kerajaan Majapahit dengan agama Buddhanya. Menambah sulit Islam tersebar ke seluruh Nusantara. Nah, inilah yang menyebabkan penyebaran agama Islam baru menunjukkan hasil yang signifikan setelah dilakukan secara kolektivitas, ya, organisasi, yakni pada abad ke-14 dan ke-15 Masehi oleh Dewan Dakwah Wali Songo di Pulau Jawa. Nah, teori ini adalah mengkompromikan teori Arab, kemudian teori Gujarat, ya, dan teori-teori yang lainnya. Lalu apa faktor kesuksesan gerakan dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo, ya, sekitar pada abad ke-14 atau 15 Masehi, ya, yang memang hampir mengislamkan seluruh wilayah Nusantara ini, ya. Yang pertama, bahwa dakwah dilakukan secara sistematis, terstruktur dengan kelembagaan Wali Songo yang dipimpin oleh Maulana Malik Ibrahim dilanjutkan Sunan Ampel, ya. Karena memang dakwah Wali Songo ini memang dakwah yang sistematis, terorganisir dengan adanya organisasi yang disebut dengan Wali Songo tersebut. Nah, kemudian metode dan strategi dakwahnya beraneka ragam, disesuaikan situasi, kondisi, sosiokultural budaya masyarakat setempat, ya, seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Yang ketiga, ya, materi yang disampaikan sederhana dan hanya mengucapkan syahadatain sebagai syarat masuk Islam, sehingga ini memudahkan bagi umat Islam, bagi masyarakat Nusantara, ya, untuk memeluk agama Islam. Kemudian yang keempat adalah keterlibatan pimpinan kekuasaan seperti Sultan Fatah dan kerabat dalam berdakwah sangat berpengaruh terhadap masuknya sebagian besar penduduk untuk memeluk agama Islam atau campur tangan dari kekuasaan kerajaan pada waktu itu. Nah, ini faktor kesuksesan gerakan dakwah yang juga dilakukan oleh Wali Songo. Lalu saluran-saluran apa saja, ya, proses masuknya Islam di Indonesia ini, ya, atau di Nusantara ini, sehingga juga ini dapat mempercepat penyebaran agama di Nusantara. Yang pertama adalah saluran perdagangan yang menggunakan sarana pelayaran, ya. Jadi para penyebar Islam ini menggunakan sarana perdagangan, ya, selain mereka berdagang juga mereka berdakwah, ya. Kemudian yang kedua adalah memang menggunakan saluran dakwah langsung, motivasi dakwah langsung yang dilakukan oleh mubalik yang berdatangan bersama para pedagang tersebut. Ya, para mubalik ini bisa juga merupakan para sufi pengembara
yang ingin menyebarkan agama Islam di Nusantara. Kemudian yang ketiga adalah saluran perkawinan, yaitu perkawinan antara pedagang muslim, mubalek dengan anak-anak bangsawan Indonesia. Ya, hal ini akan mempercepat terbentuknya inti sosial, yaitu apa? Keluarga muslim dan masyarakat muslim. Sebab para mubalek, para pedagang sebelum mereka menikahi perempuan Nusantara asli, mereka mengislamkan terlebih dahulu. Syaratnya adalah dengan masuk Islam terlebih dahulu, sehingga menciptakan keluarga muslim pada waktu itu. Kemudian yang keempat adalah pendidikan. Nah, setelah kedudukan para pedagang mantap, mereka menguasai kekuatan ekonomi dan mereka juga membentuk wilayah dagang, ya, pusat perdagangan, ya, pusat perekonomian. Dan kemudian pusat-pusat ekonomi itu berkembang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran Islam karena memang kebutuhan masyarakat terkait dengan agama, ya, ini semakin luas. Kemudian yang kelima adalah saluran tasawuf dan tarekat. Nah, bersamaan dengan para pedagang tadi, mereka datang bersama para mubalek, para dai, ya, para sufi, pengembara, ya. Mereka menyebarkan agama tasawuf yang memang selaras dengan cita rasa spiritual masyarakat Nusantara. Nah, itu ya melalui tasawuf dan tarekat. Ya, memang di Indonesia ya secara tradisi keberagamaan di Indonesia ini lebih bercorak tasawuf dan juga tarekat. Kemudian yang keenam adalah kesenian. Ya, saluran yang banyak sekali dipakai untuk penyebaran Islam, terutama di Jawa adalah seni, ya, atau kesenian. Wali Songo, terutama Sunan Kalijaga, mempergunakan banyak cabang seni untuk Islamisasi, ya, di antaranya seni arsitektur, gamelan, wayang, nyanyian, dan seni busana. Nah, ini juga menjadi metode di dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Nah, kemudian juga dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo ini adalah dakwah dengan saluran politik, ya. Nah, yang pertama bahwa Wali Songo ini mendakwahi para pembesar kerajaan Majapahit dan juga Pajajaran pada waktu ini, itu ya. Sehingga beberapa raja dari raja-raja yang ada di tanah Jawa ini memeluk agama Islam. Ya, mereka juga mendirikan Kesultanan Demak dengan sultan pertamanya adalah Raden Patah. Nah, ini. Begitu pula Sunan Gunung Jati yang mendirikan Kesultanan Cirebon dan Banten. Sunan Giri sebagai raja di Girilaya dan lainnya. Nah, kemudian dengan adanya kesultanan-kesultanan itu, mereka dapat memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam dan dapat mengislamkan penduduknya. Kemudian juga di wilayah di luar wilayah Jawa, ya, Pulau Jawa, di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam itu setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Nah, itu dakwah saluran politik Wali Songo. Lalu apa faktor penyebab agama Islam ini cepat berkembang di Nusantara pada waktu itu? Ya, menurut Syamsul Munir Amin, ya, dalam bukunya Sejarah Dakwah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi cepatnya perkembangan Islam di Nusantara. Ya, yang pertama faktor ajaran Islam. Ya, ajaran Islam ini mencakup 3 komponen dasar, ya, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Ini dirasakan sangat rasional sehingga mudah diterima oleh penduduk pribumi. Nah, secara akidah, masuk Islam sangat mudah, yaitu hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Menjalankan syariat Islam juga tidak sulit, yaitu dengan menjalankan sholat, zakat, puasa, dan
haji. Selain itu, akhlak dalam Islam cukup sederhana, yaitu seorang muslim harus baik kepada sesama dan lingkungannya. Dalam Islam tidak ada perbedaan derajat dan kasta seperti dalam agama lain, seperti agama Hindu. Semua orang sama derajatnya di sisi Allah kecuali takwanya. Nah, ini faktor pertama. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor pembawa agama Islam. Ya, para pendakwah, pedagang Muslim berhasil memperkenalkan agama Islam secara damai. Nah, hal ini juga membuat penduduk pribumi ingin tahu lebih banyak dan masuk Islam. Nah, karena memang penyebaran Islam ke Indonesia ini dilakukan secara damai. Yang ketiga adalah faktor politik, ya. Termasuk dalam hal ini adalah faktor cepatnya penyebaran Islam di Nusantara adalah faktor politik. Nah, ketika Islam datang, pada umumnya para penguasa menganut agama Hindu dan juga Buddha. Antara penguasa satu dengan lainnya saling berselisih, sehingga membuat kedudukan mereka melemah. Hal inilah membuat peluang untuk membangun pusat-pusat kekuasaan Islam yang independen. Nah, di bawah bimbingan para wali songo, Demak akhirnya berhasil menggantikan Majapahit. Demikian juga Cirebon dan Banten yang menjadi besar, lalu menggeser kekuatan Pajajaran yang semakin lama semakin lemah. Nah, ini adalah faktor politik atau faktor kekuasaan. Kemudian juga yang keempat adalah faktor ekonomi. Nah, orang-orang yang terlibat dalam perdagangan bukan hanya berdagang, melainkan juga penguasa dan bangsawan. Sementara itu, jalur perdagangan Nusantara hampir seluruhnya dikuasai oleh para pedagang Arab dan para pedagang Nusantara yang bertindak sebagai penyalur barang. Ya. Sehingga penguasaan ekonomi inilah ya yang menjadi sebab juga cepatnya penyebaran agama Islam di Indonesia. Sebab para pedagang, ya para pelaku ekonomi ini bukan hanya berdagang semata-mata, tetapi juga mereka menyebarkan agama Islam. Di atas sudah kita pelajari bersama terkait masuknya Islam di Nusantara atau di Indonesia. Ya, mulai dari teori-teori terkait dengan masuknya Islam ke Nusantara, kemudian saluran-saluran yang digunakan, metode yang digunakan, kemudian faktor-faktor percepatan masuknya Islam di Nusantara. Masuknya Islam di Nusantara atau di Indonesia ini dari teori dan pendapat para ahli sangat banyak dan beragam. Nah, tentu ya ini belum diketahui secara pasti kapan Islam mulai dianut oleh masyarakat Indonesia. Namun dari beberapa pendapat tersebut tentu ada pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Nah, sebagai tugas ini pikirkan dan kerjakanlah ya. Dari apa yang telah kita pelajari di atas, tuliskan pendapat Anda, teori yang manakah yang lebih mendekati kebenaran. Ini disertai dengan penguat data dan argumen yang kuat. Ya, tuliskan nanti jawabannya, silahkan Anda tuliskan di kolom komentar dalam video ini ya. Nah, itu silahkan nanti ini dikerjakan. Nah, kemudian untuk memperdalam lebih lanjut ya terkait dengan masuknya Islam ke Indonesia atau ke Nusantara ini, Anda bisa membaca kembali buku-buku yang menjadi referensi dalam materi kita pada kesempatan kali ini. Yaitu paling tidak ini di sini ada 6 buku ya, tapi tidak menutup kemungkinan Anda bisa mencari buku-buku yang lainnya. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.